Jawaban yang ketiga adalah yang penting adalah isinya. Kepunyaan ilmu pengetahuan agama, keupayaannya, ilmu pengetahuan agama setelah bercabang-cabang dari sumber utamanya sama dengan keupayaan ilmu kedokteran. Jadi ada perumpamaan, ilmu agama ini objeknya sama, objektifnya sama untuk memperbaiki manusia, sama seperti ilmu perobatan tuh. Semua cabang-cabang ilmu perobatan objektifnya manusia. Sembuhkan matanya, telinganya, perutnya, tangannya, tulangnya, dagingnya, manusia. Sama juga agama demikian. Ya. Namun bagian mana dari kehidupan manusia yang paling vital, paling penting? Jantungnya. Nah, di dalam agama, bidang apa yang membahas tentang jantung itu? Jantung rohani, jantung sholat, ruh puasa, ruh haji, ruh zakat, ruh berpolitik, ruh berekonomi, ruh memimpin keluarga, ruh memimpin industri, ruh. Ya. Nah, maka antara ilmu-ilmu di atas mesti ada sebuah ilmu yang membawa manusia kepada tahap ihsan dalam agama itu. Ilmu yang menangani berbagai penyakit intelektual dan penyakit kerohanian. Ini yang kerap menghalangi seorang dari Tuhannya. Ya. Dan menjatuhkannya ke bumi. Yang tadinya ilmunya sudah naik ke langit itu. Ya. Dia hanya memperhatikan praktek-praktek bentuk-bentuk ibadah yang zahir, tapi tidak memperhatikan maknanya, hikmahnya, maknawiyahnya. Ya. Nah, ini tidak ada kontradiksi sebetulnya antara ilmu-ilmu yang lain. Hanya mana yang ilmu yang perhatikan jantung tadi itu. Ya. Orang bicara al-iman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, dalil dan sebagainya, bicara ibadah, salat, puasa. Mana bidang yang membuat orang melakukannya itu visinya yang dia lihat adalah Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Ya. Ilmu apa itu dalam Islam? Ya, lagi-lagi tidak penting sebuah nama itu. Orang mau namai tasawuf silakan, nama-nama yang disukai ada. Ya. Dulu ada Said Hawa itu, ketika jamaah mereka hancur, jamaah pergerakan itu hancur, maka Said Hawa menulis satu panduan tasawuf untuk pergerakan Ikhwan waktu itu. Di mukaddimah kitab Tarbiyatun Ruhiyah, Said Hawa ditulis tuh, dulunya kami ingin menulis tasawufuna. Lalu tokoh-tokoh yang tidak sufi dalam Ikhwan menolak. Ya. Karena ada sebagian ahli pergerakan ini justru orang yang membidahkan tasawuf. Jadi kalau ini dibiarkan tajuk ini tasawufuna, makin berpecah kita. Akhirnya diganti Tarbiyatun Ruhiyah. Ya. Itu ditulis dalam mukadimah beliau kitab Tarbiyatun Ruhiyah, Ustaz Said Hawa. Mulanya saya ingin menulis tajuknya tasawufuna, tapi dikritik, akhirnya dirubah tarbiyah. Silakan isinya. Ya. Antara pembahasan buku ini saya ambil dari kitab Tarbiyatun Ruhiyah beliau ini. Ya. Ada yang belum Al-Fakir nyatakan, tajuk buku ini namanya At-Tasawuf Alladzi Nuridu. Sebetulnya tajuk ini pun
Saya mengambil dari sebuah tajuk kecil di buku seorang sufi Haraki. Beliau punya kitab namanya Rakaizul Iman. Apa Rakaiz itu? Ini Rakaiz ini tiang 4 nih, apa namanya nih? Pilar apa? Tiang lah. Rakaizul Iman, tiang iman. Tasawuf. Lalu beliau menulis satu tajuk kecil dalam buku At-Tasawuf Alladzi Nuridu, yang bermaksud menjelaskan tentang tasawuf yang dimaksud oleh mereka orang sufi. Itu yang saya membaca buku itu paling suka tajuk itu, dan itu saya jadikan tajuk buku Al-Fakir ketika menulis buku ini. Ya. Rakaizul Iman. Nah, ilmu itu hanya tasawuf. Kalau tidak suka nama, ganti yang lain. Tapi realita mengatakan seburuk-buruknya musibah yang menimpa orang beragama adalah berubahnya ketaatan ibadah menjadi tradisi. Ibadah yang dilaksanakan dengan kekosongan akal dan kelalaian hati. Jadi katakanlah agama yang sering kita sebut hanya formality, ya, atau agama itu hanya ada formalitas, ada agama itu hanya kalau Indonesia disebutnya ornamental, apa itu? Hanya simbol-simbol. Kalau bulan Ramadan, wah, bendera-bendera, marhaban ya Ramadan, asaum, apa, sehat, apa, ya. Tapi gibah, ya, di bulan Ramadan pun begitu deras, ya. Kalau jihad lillah, agama hanya itu. Lihat di rumah-rumah orang Islam, wala pada Allah Muhammad kula debil pala, wah sudah. Apalagi orang yang mau ikut pilihan raya duduk di kursi parlemen tuh, ya, di ruang tetamunya ada ayat kursi, rupanya bukan kursi itu yang dia nak, itu kursi parlemen tuh. Itu rasanya sudah Islam itu, ya. Itu musibah yang paling buruk sebetulnya yang menimpa. Apa yang mendapat membangkitkan, membangunkan hati yang lalai dari tidurnya, serta dapat mengembalikan kehangatan aktiviti hidup itu. Hidup penuh lillah, penuh kejujuran, dan hanya melihat Tuhannya. Dan itu di mana? Ya. Bahkan Al-Fakir juga menulis di situ perkataan Syekhuna. Beliau mengatakan, anna hala aksaril muslimin al-yawm fi a'malihim dunyawiyah wad diniyah wal ilmiyah, ya, ubadun lil ahwa wa laysu ubadan lir rububiyah wa yataharrakuna harakatan rutiniyah kal mirwaha wa laysat haraka ubudiyah. Keadaan kebanyakan umat sekarang, aktivitas agama, dunia, ilmu, itu hanya sebagai penyembah hawa nafsu, bukan penyembah Tuhan. Mereka bergerak seperti apa namanya ini? Kipas. Ya, gerakannya gerakan seperti kipas, bukan gerakan hamba kepada Allah. Ya. Perselisihan yang ada sejak dulu itu antara tasawuf, ya, dan lawan-lawannya itu masih mewarisi sampai sekarang, ya. Ketika ulama mengkritik tasawuf, selalu, coba sekarang nih, orang mengutip
perkataan Imam Syafi'i misalnya, atau perkataan Imam Sayuti, sepenggal pandangan yang mengkritik perilaku. Ulama dulu begini, ulama dulu itu ketika dia melihat salah satu yang menyimpang dari kebenaran, siapapun yang melakukannya, dikritik. Karena mereka hak bersama hak, bukan bersama orang. Tapi orang sekarang mengkritik tasawuf, dia kumpulkan itu perkataan ulama yang mengkritik tasawuf, dan ini dijadikan satu pandangan agama yang sah untuk membuang tasawuf. Ya. Namun itu tidak terjadi kepada fikih, pada kesalahan orang fuqaha. Setiap abad cakap ilmu tapi perilaku buruk. Tengok kitab-kitab, ya, katakanlah kitab Talbisu Iblis yang ditulis oleh Ibnul Jauzi, seolah-olah kitab itu hadiah untuk orang sufi. Ya, arti hadiah itu selalu itu kitab isinya untuk menghantam orang tasawuf. Memang betul yang terbanyak adalah kritik terhadap orang sufi di situ. Tetapi yang dikritik faqihnya, mutakalliminnya, qurra'nya, amirul mukmininnya, semua. Tapi itu yang diwarisi oleh ulama yang sekarang, yang dia hanya melihat agama itu sebagai kumpulan teori, bukan isinya seperti apa. Ya. Tapi di situ Al-Fakir artinya menulis di sini, menyadari bahwa salah satu buku ini pun saya kutip daripada perkataan Syekh Muhammad Al-Ghazali, misalnya Said Hawa, Hasan Al-Banna, ya. Dan saya membaca kitab Ibnul Qayyim Al-Jauzi, membaca kitab Imam Ibn Taimiyah. Imam Ibn Taimiyah kitabnya Al-Hal wal Maqamat, ya, Tuhfatul Mahabbah, Al-Fana wal Baqa. Imam Ibn Taimiyah mensarahkan kitab Futuhul Ghaib lil Imam Al-Ghazali, mengarahkan kitab Ar-Risalah lil Imam Al-Kushairi. Ya. Apalagi kitab Al-Ghazali, memang tokoh sufi. Ibnul Jauzi kitab Talbisul Iblis atau kitab At-Tibur Rohani, Ibnul Jauzi. Ya. Hidup yang umurnya 30 tahun lebih muda dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Ibnul Jauzi satu-satunya yang mengkritik Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu bukan 30 tahun di bawah umurnya. Dia hidup 30 tahun, lahir 30 tahun setelah wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Artinya yang tidak menyaksikan. Tetap pandangan Ibnul Jauzi, pandangan Imam Ibn Taimiyah, pandangan Ibnul Qayyim telah banyak merubah jiwa al-faqir, tanpa harus mengatakan ini bukan tasawuf, ini tidak. Mereka adalah ulama yang berkata hak. Ketika mereka katakan buruk, itu pandangan mereka. Tapi ketika mereka memberikan nasihat baik, mulia, kerohanian, ya, berdasarkan Al-Quran. Meskipun memang yang berbicara secara penuh Imam Ibn Athaillah Sakandari, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, memang mereka adalah, ya, para mursyidin, para pembimbing rohani. Tapi kenapa yang diwarisinya pemikiran-pemikiran yang kontra Imam Ibn Taimiyah, Imam diadu dengan tasawuf, itu terus diwarisi sampai sekarang. Itu sebetulnya, ya, al-jununul juz'i itu yang masih menimpa umat Islam ini. Ya. Ada satu kelompok menamakan ahli sunnah wal jamaah, tapi isinya perang saja kepada Imam Ibn Taimiyah. Seumur hidup mendakwahkan agamanya untuk memerangi itu. Karena itu kebusukan. Ya. Nah ini
perlu melihat isi yang penting, bukan nama, bukan tokoh ini, tokoh itu. Ya. Ada orang tidak mau menamakan tasawuf, menulis kitabul zuhud. Kita baca. Itu hadis, itu Quran. Itu cerita tentang akhlak. Ya. Nah, maka